Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kisruh minyak goreng ujian kebangsaan. Pemerintah benar-benar tidak berdaya melawan kartel minyak goreng. Tingginya harga yang tidak mampu dikontrol telah membuat masyarakat sengsara dalam beberapa bulan terakhir. Bantuan langsung tunai terpaksa dikucurkan untuk menjadi bantalan bagi rakyat di bawah. Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng masih terjadi hingga saat ini. Berjilid kebijakan telah dikeluarkan, tetapi harga minyak goreng tetap melambung. Berdasarkan data dari Pusat Harga Pangan Strategis Nasional, harga minyak goreng curah tercatat di angka Rp19.950 per kilogram dan minyak goreng kemasan di harga Rp25.450 hingga Rp26.250 per kilogram. Tidak hanya data, di lapangan harga minyak goreng juga tidak kunjung turun. Di sejumlah pasar di DKI Jakarta, harga minyak goreng curah masih nangkring di kisaran Rp22.000 per liter. Sebuah ironi bahwa Indonesia selaku salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar justru tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya. Rakyat dipaksa berjibaku dengan melambungnya berbagai harga kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng, sementara sebagian kecil pihak menikmati keuntungan berlebih. Kalau kaitannya dengan minyak dunia, mestinya demi semangat kebangsaan, atas nama kebersamaan sebagai bangsa, produsen tidak mengambil untung banyak-banyak. Urusan minyak goreng ini tengah menguji moralitas kebangsaan kita. Selama ini para pengusaha tersebut telah bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, menikmati sumber daya alam Indonesia. Nurani mereka semestinya terketuk untuk turut andil mengakhiri penderitaan rakyat karena minyak goreng ini. Apalagi lahan yang digunakan para pengusaha untuk lahan sawit dan produksi minyak goreng juga masih berstatus milik negara. Mestinya, menurut Menteri BUMN Erick Thohir, mereka juga memiliki komitmen penuh dalam pemberian minyak goreng kepada rakyat. Kemampuan pemerintah lewat BUMN jauh jika dibandingkan dengan pihak swasta dalam memproduksi minyak goreng. PT Perkebunan Nusantara hanya mempunyai 4% luas lahan CPO. Jika ditambahkan oleh lahan petani, jumlahnya cuma sekitar 7%. Mereka seharusnya tidak seperti orang asing di negeri sendiri yang tak mau membantu masyarakat yang kesusahan. Swasta dituntut bergandengan tangan dengan BUMN, pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan minyak goreng. Tentu pernyataan Erick mesti ditindaklanjuti dengan penegakan hukum, upaya paksa oleh negara. Negara seharusnya tak cuma meminta, mengingatkan, tetapi wajib memastikan rakyat menikmati minyak goreng dengan harga yang layak. Negara memiliki mandat rakyat yang bersifat memaksa. Selain itu, negara juga memiliki regulasi, aparat penegak hukum, aparat pajak, sistem insentif dan disinsentif dalam rangka menegakkan amanat konstitusi serta aturan dan perundang-undangan. Dengan telah terbentuknya Satgas Minyak Goreng Curah, seharusnya pemerintah bertindak tegas terhadap pengusaha minyak goreng nakal. Pihak-pihak yang sudah sekian lama memainkan komoditas kebutuhan rakyat banyak ini tak boleh berlama-lama lagi menghadirkan penderitaan masyarakat. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak perlu takut untuk membeberkan kelancingan para pengusaha minyak goreng yang nakal. Para mafia yang katanya sudah ditangan dan akan diumumkan menjadi tersangka pada 21 Maret lalu, jangan hanya janji-janji. Ungkap saja ke publik nama-namanya agar publik tahu biang penderitaan mereka untuk selanjutnya diberi sanksi tegas. Terima kasih Misana, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Aman, kalau saya melihat sebetulnya, saya meyakini ya ketika pengusaha-pengusaha baik pengusaha sawit, pengusaha minyak goreng, produsennya dan distributornya harusnya sih punya jiwa merah putih yang kuat, Bang. Tapi kembali ke teori saya tadi, Bang Aman, bahwa ketika dunia usaha ini melihat ada peluang untuk profit yang besar dan itu tidak dibatasi dengan efektif oleh pemerintah,
maka mereka akan berusaha mengejar keuntungan itu. Bagaimana, Bang? Ya, saya sih tidak pernah meragukan merah putihnya para pengusaha ini ya. Oke. Tetapi kan naluri pengusahanya Iya, tetap hidup kan, betul. cari untung kan. Iya. Dan itulah sebetulnya hidup mereka kan. Benar. Nah, disinilah sebetulnya peran pemerintah. Jadi walaupun kita yakin dia tetap merah putih, Iya. tapi pemerintah harus tetap mengontrol dari hari ke hari. Iya. Jadi tidak boleh kita serahkan sepenuhnya kepada mereka. Jadi seperti minyak goreng ini kan, Iya. kan sebetulnya kan sudah bisa diantisipasi. Kan tidak ujuk-ujuk Harga itu melonjak. kan. Iya. Kan pasti ada prakondisi kan. Betul. Nah, disinilah sebetulnya peran pemerintah mengawasi. Betul. Nah, ketika dia sudah melihat ada arah kenaikan dan kelangkaan, nah disinilah fungsi Kementerian Teknis. Apakah Kementerian Perdagangan, apakah Kementerian Pertanian, dan kementerian-kementerian yang lain, apakah aparat intelijen, semua harus bekerja. Karena negara ini kan tidak hanya diserahkan, misalnya minyak goreng hanya diserahkan kepada Menteri Perdagangan, ya tidak. Iya, tidak bisa hanya sendirian. diserahkan kepada Menteri Pertanian, ya tidak. Iya. Di sana semua bekerja dalam satu tim. Oke. Aparat intelijen juga ikut melakukan pemantauan, membuat analisa dan menyimpulkan dan memberi masukan kepada pemerintah. Begini loh keadaan. Nah, di situ juga ada kedutaan besar kita, ada atasnya perdagangan. Betul, ADAK ya. Begitu Leo. Jadi sekali lagi saya mau katakan ya, tidak boleh sepenuhnya pemerintah menyerahkan kepada pengusaha. Tadi kan Anda katakan ada 9 naga kan gitu. Iya, sering disebut begitu. Sering disebut begitu. Mau produsen. 9 kayak mau 8,5 kayak terserah. Sepanjang dia dikontrol, menurut saya pasti tidak akan terjadi kelangkaan dan tidak terjadi kenaikan yang melangit begini. Baik, Bang Eman dan pemirsa, kita coba berbincang juga. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi. Mas Tulus, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bang dan selamat Mas pagi Tulus, Pak. Iya, minyak goreng masih mahal, meskipun pemerintah sudah, saya tidak tahu ini keberhasilan pemerintah atau bagaimana ya, minyak gorengnya tadinya hilang, tapi sekarang sudah banyak, cuma harganya masih mahal. Kalau YLKI melihat apa yang sebenarnya bisa dilakukan sebagai solusi untuk membuat harga minyak goreng ini turun, supaya masyarakat bisa beli, Mas Tulus? Iya, kalau bicara solusi memang ada solusi yang instan, menengah, dan juga solusi jangka panjang saya kira. Nah ini tinggal bagaimana pemerintah berani mengambil sikap terkait dengan solusi itu. Nah solusi jangka pendek tentu sebenarnya adalah adanya keterbukaan minyak goreng itu di pasaran, ya berapapun harganya. Ya. Kemudian solusi menengah ya terkait dengan struktur pasar ya, dan juga solusi hulu adalah soal juga soal struktur pasar itu sendiri yang memang kalau saya lihat konteksnya memang pasar migor, CPO dan juga sawit itu sudah rusak sejak dulu. Dan itu negara sudah tidak bisa istilahnya ikut cawe-cawe secara ekstrim karena memang sejak dulu sudah kadung diserahkan ke mekanisme pasar. Itu beda dengan Malaysia. Iya. Begitu. Mas Tulus, kalau ini saya dapat ide ini atau usulan ini dari pengusaha retail yang mengatakan pemerintah kalau mau dan berani itu meniru dengan apa yang pemerintah juga lakukan pada batu bara. Kita ingat di Januari tahun ini pemerintah sempat larang ekspor batu bara sama sekali, kalau tidak salah 2 pekan atau kurang lebih, dan itu akhirnya membuat pasokan batu bara cukup untuk PLN yang menyediakan listrik untuk kita. Nah, apakah bisa misalnya pemerintah memaksakan seperti ini juga, dilarang dulu ekspor CPO atau bahkan mungkin minyak goreng supaya pasokan di dalam negeri terpenuhi, harganya jadi turun karena kan barang jadi banyak, itu baru kemudian dilepas lagi. Itu kira-kira efektif atau bagaimana, Mas Tulus? Ya, menurut saya berbeda ya, karena kan kalau
berapa pakainya jelas, yaitu PLN saja atau industri listrik atau industri-industri yang lain yang sifatnya controllable-nya gampang. Nah kalau minyak goreng ini kan pemakainya banyak, jutaan. Bagaimana mekanisme pengawasan dan distribusinya ya yang sangat sulit. Karena kalau barangnya ada, dikunci ekspor, tapi kalau nggak dikeluarkan bagaimana? Kan sudah ada Satgas anti mafia pangan itu Mas Tulus, bisa bergerak, polisi bisa bergerak untuk melihat penimbunan-penimbunan, kan sudah sempat dilakukan. Itu di atas kertas, tapi buktinya kan selama ini itu tidak efektif untuk mengontrol distribusi dan juga praktek di lapangannya seperti apa. Nah, yang paling ekstrim memang agar itu bisa ketersediaannya itu adalah hilangkan disparitas harga itu. Ya, maksudnya? disparitas harga antara kemasan premium dengan kemasan non premium itu yang menjadi penyebab sebenarnya kan harga kemasan curah dengan kemasan premium itu kan berbedanya tinggi. Nah itu yang menyebabkan saya kira persoalan intinya di mana ada disparitas harga yang tinggi sehingga akhirnya menimbulkan anomali-anomali di pasaran. Jadi kalau itu dihilangkan, diserahkan kepada sesuai dengan harga keekonomiannya, saya kira akan membantu itu atau memperkecil disparitas harga. Ya, kalau YLKI melihat harga minyak goreng untuk tahun ini, katakan begitu ya Mas Tulus, sampai akhir tahun lah, itu bisa tidak sampai turun lagi ke harga seperti tahun lalu? Ya tergantung pasar global. Ini kan pemicu besarnya adalah adanya pasar global di mana harga CPO terus naik yang tadi dikatakan oleh Bang Leman, sayangnya tidak dikontrol oleh negara sejak awal sehingga ketika mencoba pemerintah intervensi sudah terlambat. Sehingga apapun ininya sulit ketika kemudian tidak bisa dikendalikan. Tetapi memang sering kita mendengar adanya Indonesia ini penghasil CPO terbesar. Tapi penghasil CPO terbesar di dunia itu dimiliki oleh siapa? Negara tidak memiliki apa-apa. Negara hanya memiliki 5% pasokan CPO yang itu dimiliki oleh BUMN. Iya, iya. Oke. Berarti memang harusnya pemerintah atau negara harus lebih berani lagi mengintervensi soal minyak goreng ini ya, Mas Tulus ya? Ya, kalau di pemerintah punya nyali dan punya instrumen yang kuat bisa saja, tetapi sekarang intervensi macam apa yang akan dilakukan? Intervensi yang paling bagus sebenarnya tadi dari sisi hulunya coba dibongkar kembali, kemudian dari sisi hilir disparitas harga itu juga di review kembali gitu. Dan tapi harus ada subsidi yang bagus kepada masyarakat sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Oke, kita harap ya sama-sama supaya ada solusi yang efektif untuk membuat minyak goreng ini bukan hanya ada tapi harganya bisa terbeli oleh masyarakat. Mas Tulus Abadi, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Tulus. Ya, sama-sama. Pertanyaannya itu Bang Elman, apakah kemudian harus juga diambil alih oleh negara minyak goreng ini? Karena tadi kan informasinya 4% saja PTPN ya Bang, ditambah dengan petani rakyat itu total 3% jadi 7%. Apakah kemudian pemerintah harus memperbanyak porsi PTPN, menguasai lahan sawit, lalu pabrik minyak gorengnya, supaya bisa membuat masalah ini berhenti tahun ini, tahun depan tidak lagi? Kalau saya mencermati apa yang terjadi terhadap minyak goreng sejak 4 bulan yang lalu, saya mungkin, mohon maaf ya, mungkin ekstrim pendapat saya, mungkin saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bung Leo. Apa itu, Bang? Jadi dibalik, kalau sekarang ini posisi PTPN bersama petani sawit hanya menguasai 7%, negara menguasai 7%, begitu ya? 7% lah negara. Nah, mungkin balik, swasta hanya diberikan 7%, negara menjadi 93%. Oh, jadi dengan catatan, negara harus menjamin tidak bakal ada lagi kelangkaan dan tidak akan ada lagi kenaikan harga minyak sampai ke langit. Tapi kalau itu pun tidak ada,
ya, mohon Iya, maaf, iya. kalau memang tidak ada lagi pengusaha merah putih di Indonesia, ada bagusnya pemerintah udah datangkan pengusaha asing, tapi buat perjanjian. Oh, Datangkan pengusaha asing, yang bisa dikendalikan begitu ya? buat perjanjian. Kita butuh minyak goreng curah, minyak goreng kemasan segini tiap tahun, dan harganya sebegini, patok. Di pengusaha asing ini tidak boleh. Iya. Menurut saya itu mungkin itu bisa dikendalikan itu. Iya, iya, Karena kalau lihat ini satu sisi kita bilang pengusaha merah putih, iya. tapi faktanya kelakuannya bukan merah putih. Dia lebih asing daripada asing. Dia kelakuannya mengikuti merah warna 100.000 dan biru warna 50.000 lebih begitu ya? asing daripada orang asing. Ketidakberdayaan rakyat ini Iya. mereka manfaatkan. Yang aneh, mengapa ketika rakyat tidak berdaya, pemerintah pun ikut-ikutan tidak berdaya. Kan itu persoalan. Jadi Iya. sebetulnya Bung Leo, Iya. kasus ini tidak perlu diulas oleh seorang guru besar. Cukup diulas orang-orang yang udahlah rata-rata nilai 6 aja ilmu ekonominya. Iya. Kan pasti bisa selesai ini. Iya. Ini coba Anda bayangkan ya. Iya. Beberapa waktu yang lalu Menteri Perdagangan bilang, "Sudah kita kantongin mafia minyak gorengnya," katanya. Iya. Mana? Dia- Mana mafia minyak gorengnya itu? Mungkin seperti sering terjadi kalau pengusutan kasus korupsi, Bang, belum cukup bukti, Bang. Nah, itu yang saya katakan. Pertanyaannya, ketika Menteri Perdagangan melontarkan pernyataan itu di DPR, Iya. datanya dari siapa? Kan begitu kan? Benar. Datanya dari mana? Benar. Lalu mungkin ketika data itu dikeluarkan, wah ini mulai nih, ini rekanan-rekanan, jangan begitu dong. Oh. Kan kita sudah ngopi kemarin. Ngopi bareng ya? Ngopi bareng kita. Iya. Akhirnya, dan saya menganggap ketika dia melontarkan ini, Iya. dia melontarkan bola panas kepada kepolisian. Ya kepolisian mabuk dong. Loh, Iya. kok tiba-tiba kita pun nggak tahu menahu. Dan memang tidak tahu mungkin. Jangan-jangan. Ya, kita harus mengatakan dia tidak tahu. Karena di Kementerian Perdagangan itu juga ada penyidik. Oh iya. Penyidik PNS kan? Pegawai Negeri Sipil Kemendak ya. Nah, Kemendak Iya, ada. Nah, iya. mereka inilah sebetulnya yang wajib Iya. mengusut ini. Lalu ketika mereka sudah menemukan, Serahkan ke polisi. serahkan dengan barang sudah jadi. Tinggal dikonversi menjadi Iya. Iya. dakwaan nanti kan. Iya. Itu sebenarnya. Jadi saya sih jujur aja Bung Leo ya. Kalau kita lihat keadaan ini ibarat domba dengan serigala. Oh. Jadi pemerintah membiarkan domba itu kan rakyat kan. Iya. Dikelilingi serigala-serigala. Oh. Ya rakyatnya mati. Padahal pemerintah harusnya jadi gembala yang melindungi dombanya Betul. begitu ya. Nah, itulah sebetulnya mengapa dari awal saya sangat setuju ketika mahasiswa mau demo, salah satu topiknya adalah turunkan harga minyak goreng dan jangan ada lagi kelangkaan. Nah, ini benar nih mahasiswa. Iya, iya. Ini benar nih. Nah, sepanjang pemerintah tidak bisa menyelesaikan ini, maka mahasiswa itu bakal akan turun ke jalan lagi nanti. Jangan salahkan gitu kan. Bang, pertanyaannya begini, apakah memang pengusaha baik CPO-nya atau perkebunan kelapa sawitnya maupun minyak goreng memang tidak mau mengurangi marginnya sampai rugi? Kan tidak juga, ini kan marginnya luar biasa besar. Atau memang mereka belum atau jarang diajak bicara, Bang, oleh kementerian yang terkait supaya kemudian sama-sama lah kita menanggung beban ini. Kan Anda masih bangsa Indonesia juga, usaha Anda di Indonesia juga, ya bolehlah cuan, bolehlah margin, tapi kurangilah. Mungkin jangan-jangan belum pernah diajak bicara, Bang. Pertanyaan saya, Bung Leo, ini kan kita rakyat memerlukan minyak goreng kan bukan sekarang kan? Oke. Sejak zaman dahulu kan? Iya. Pertanyaan saya, mengapa ketika Menteri Perdagangan di era yang lalu, kok bisa landai gitu ya? Waktu itu tidak ada perang Rusia-Ukraina, Bang. Tidak ada perang dagang Amerika-Cina, belum terlalu kuat. Begini, begitu. Leo, kita jangan sekali-kali hanya menjadikan perang Rusia-Ukraina ini menjadi
biang keroknya. Ini kan katakanlah ada perang itu. Katakanlah ada dampaknya. Tapi tidak sedahsyat kejadian ini kan tiba-tiba minyak goreng hilang dan walaupun harganya tetap berapa 14.000, tapi barang tidak ada. Dan harga CPO itu pun bukan melonjak hanya gara-gara perang itu. Yang saya katakan, harusnya jujur ada kita katakan. prakondisi loh. Ada prakondisi. Memang yang menjadi pertanyaan buat kita, mengapa ketika Menteri Perdagangan di era yang lalu harga minyak goreng bisa terkendali, dan minyak goreng tidak langka. Nah, ini yang mestinya dijawab oleh Menteri Perdagangan sekarang dan pemerintah umumnya. Gitu. Di bagian berikut kita akan mendengarkan suara pemirsa. Bang Elman, untuk saat ini kita akan jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kini saatnya kita mendengarkan suara masyarakat ya Bang Elman. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Elman Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, kisru minyak goreng ternyata ujian kebangsaan ini? Bung Leo, kita nih udah capek. Capek menghadapi orang-orang yang selalu mencari celah-celah memanfaatkan situasi. Itu ada saja. Kalau tadi diterangkan oleh Pak Sata itu ya menerangkan bahwa kita nih udah terlambat katanya, udah salah, baik di hulu maupun di hilir. Nah, Bung Leo, di hulu kita lihat dulu, 50% hampir perkebunan sawit itu milik rakyat. Tapi kenapa? Karena untuk meminta izin mendirikan perusahaan minyak goreng itu, wah, sulitnya bukan main. Iya, kalau kita akhir-akhir ini kan sering mendengar satu pintu untuk memudahkan urusan dan itu lumayan berjalan. Ini untuk izin minyak goreng ini ratusan pintu yang harus dilalui. Akhirnya, nah itu menyerah kan? Menyerah. Udah berjalan apa adanya. Dan di hilir, nah kita ketahui dengan keadaan gonjang-ganjing minyak sawit dunia ini, ada 75 perusahaan yang oleh pemerintah disubsidi untuk menghasilkan minyak goreng. Bu Indra, Bu Indra, ini maaf waktu kita terbatas. Saya mau bertanya terakhir saja ke Bu Indra. Ibu masih percaya tidak Bu sebagai rakyat Indonesia bahwa negara, pemerintah masih bisa mengendalikan atau menurunkan harga minyak goreng saat ini, Bu? Ibu masih percaya tidak? Tidak. Sebelum aturannya diubah. Itu. Iya. Jadi dari awal itu tadi dari hulu adanya minyak sawit. Kondisinya milik, itu. Iya. Dan harga itu nanti kalau sudah banyak yang punya pengendalian harga lebih mudah itu. Kondisi tata niaga dan industri minyak goreng harus diperbaiki ya. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu.
Di belakang Ibu Indra ada Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Mas Dani. Bagaimana Mas, minyak goreng punya solusi atau ada usulan pendapat Anda? Silakan. Oke, saya mengusulkan kepada Pak Jokowi langsung ya. Saya sebagai pendukung Pak Jokowi, tolong Pak Jokowi ambil kebijakan yang sangat revolusioner ya untuk menangani para mafia minyak goreng ini gitu loh. Saya curiga Bang Leo, Bang Elman, ini jangan-jangan masalah minyak goreng ini nggak semata-mata masalah ekonomi. Ini politis ini. Saya Bisa, sampai ya? curiga jangan-jangan ini para pemilik kartel minyak goreng ini orang-orang yang menentukan keberlangsungan kekuasaan Jokowi. Wah, gitu loh. sampai bisa begitu ya? Iya. Maka dari itu Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sudah tidak bisa lagi diandalkan. Jadi menurut saya Pak Jokowi harus turun tangan langsung ini menangani para mafia minyak goreng nih. Ambil kebijakan yang revolusioner. Saya nggak tahu teknisnya seperti apa. Yang penting Pak Jokowi harus berani memberi sanksi tegas kepada para mafia minyak goreng ini. Oke. Kalaupun Pak Jokowi jangan takut terjungkal dari kursi kekuasaan. Oke. Gitu loh. Ya Pak Jokowi harus berani menghadapi mereka ini gitu loh. Iya. Gitu. Oke. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi. Di belakang Mas Dani ada Pak Anton di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pak Anton, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo Samosir dan Bung Elman Saragi. Selamat pagi Pak Anton. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan, singkat padat saja, silakan. Ya, ada 3 pikiran saya yang mau saya sampaikan dalam konteks ini. Pertama, konon menurut yang rakyat kami ini mendengar, kelapa sawit itu, Indonesia itu kan memiliki barangkali urutan kedua di dunia. Nomor Tetapi 1 sekarang Pak. tempatnya saja di Indonesia. Pemilik itu kan cukong-cukong Malaysia semua. Pemiliknya ya? Oke. Iya, jadi bicara tentang minyak goreng yang bersumber dari kelapa sawit ini, ibarat bicara tentang Freeport, tambang emas terbesar di dunia, tetapi miliknya adalah cukong asing. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sama dengan Mas Dani tadi dari Malang. Ini ada intrik politik. Sangat kental sekali. Dan kemarin tuntutan mahasiswa itu, sampai detik ini Pak Jokowi, yang orang yang sangat tanggap, yang selama ini kita kagumi, bahwa belum ada statement dari Pak Jokowi tentang bagaimana ini menanggulangi ini minyak goreng ini. Baik. Jadi dalam hal ini, ganti itu menteri itu, yang punya otoritas urus itu sudah tidak mampu. Masih ada waktu bisa ganti itu. Yang ketiga, saya mau berikan solusi bahwa minyak goreng itu jangan hanya mengandalkan tentang dari sumbernya dari kelapa sawit ya. Mari kita bagi-bagi juga tentang pembangunan ini menurut wilayah. Daerah Indonesia Tengah dan Timur ini banyak kelapa. Yes. Terima kasih Pak Anton di Maumere, Nusa Tenggara Timur untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Masalahnya jadi begini nih Bang Elman. Jadi ada dugaan bahwa bukan hanya semata masalah perdagangan, masalah ekonomi, komoditas, tapi jadi terkait ke masalah politik. Tadi Mas Dani jadi malah curiga, jangan-jangan yang disebut mafia inilah yang menentukan nasib dari kepemimpinan Jokowi. Bagaimana nih Bang? Ya, patut kita duga juga. Jadinya, apa yang dikatakan oleh Mas Dani dan juga Mas Anton toh? Iya, dari Maumere. Maumere tadi. Jadi dugaan-dugaan seperti ini menurut saya sulit kita membantahnya. Karena memang faktanya kan ini kalau tidak ditangani dengan serius, ini mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Bisa loh pemerintahan ini terjungkal. Aduh. Hanya gara-gara soal minyak goreng ini. Itu Anda bisa bayangkan Bung Leo. Kalau sampai minyak goreng ini meroket terus, tidak bisa kembali ke 14.000, ini bahaya nih. Apalagi ditambah dengan kelangkaan. Jadi harus hati-hati. Di bagian berikut kita akan coba usulkan Bang apa yang kita bisa usulkan, tapi kita harus jeda dahulu dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Apa Bang Elman yang bisa kita usulkan kepada pemerintah supaya bisa membantu menyelesaikan kisruh minyak goreng ini, Bang? Pertama saya pikir ya pemerintah harus bisa memberdayakan dirinya kembali menghadapi para produsen minyak goreng ini. Yang dibilang mafia itu? Yang dibilang mafia goreng itu. Minyak goreng itu. Karena apa yang disampaikan oleh pemirsa pagi ini, yang dikatakan ini tidak lagi masalah ekonomi, ini sudah ada unsur politiknya. Barangkali ini ada benarnya ya. Nah, artinya Presiden Jokowi harus waspada gitu. Yeah. Jadi ini anggap aja nih seperti apa? Seperti batu kerikil ya. Tidak harus batu besar yang membuat kita terjungkal kan. Iya, bisa terpeleset juga. Nah, batu kerikil ini juga bisa membuat bahaya nih. Jadi menurut saya ini harus betul-betul direnungkan, dicermati seberapa jauh kemungkinannya nih. Sebab faktanya rakyat marah loh. Iya. Beliau nggak bisa bilang rakyat nggak marah loh. Iya. Apa yang disuarakan oleh mahasiswa kemarin itu adalah wujud daripada kemarahan masyarakat yang kali ini disuarakan oleh mahasiswa. Jadi masyarakat itu marah, hanya masyarakat tidak berdaya. Nah, ketika ada demo, mereka mendukung. Nah, oleh karena itu menurut saya pemerintah dalam hal ini presiden harus hati-hati terhadap minyak goreng ini. Usahakan sebelum Lebaran ini usai, minyak goreng ini turunkan harganya ya? Harganya dan tidak boleh langka. Sekali lagi saya mengatakan, pemerintah harus memperlihatkan kekuatannya, powernya terhadap 9 atau 8,5 pengusaha minyak goreng ini. Yeah. Kalau tidak mampu mereka menjinakkan ini, maka saran saya balik aja. Pengusaha minyak goreng ini harus dikuasai oleh PTPN dan rakyat petani. Jadi kalau sekarang ini pemerintah menguasai 7%, harus menjadi 93%. Oke. Selebihnya kasih pada swasta. Baik. Kalau tidak, ya undang pengusaha asing, tapi dengan catatan pastikan ada perjanjian, kita butuh ini, kita butuh ini dan sebagainya. Jadi sekali lagi, apa yang disuarakan oleh pemirsa pagi ini, bahwa ini sudah masalah politik, harus diwaspadai. Baik. Kita doakan supaya sama-sama kisruh minyak goreng ini selesai. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, dengan telah terbentuknya Satgas Minyak Goreng Curah, seharusnya pemerintah bisa bertindak tegas terhadap pengusaha minyak goreng yang nakal. Menteri Perdagangan tidak perlu takut untuk membiarkan kelancangan para pengusaha minyak goreng nakal. Para mafia yang katanya sudah ditangan dan akan diumumkan jadi tersangka 21 Maret lalu, jangan hanya janji, ungkap saja agar publik tahu biang penderitaan mereka untuk selanjutnya diberi sanksi tegas. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah bersama Editorial Media Indonesia. Metro TV